Saudaraku yang berbahagia, dimanapun antum semua berada, dalam agama Islam, berdoa memohon kepada Allah, memohon untuk semua urusan, termasuk berdoa memohon pada Allah, ya Allah, berikanlah pertolonganmu, perlindunganmu untuk saudara kami di Palestina. Ya Allah, turunkanlah pasukanmu untuk membantu saudara kami di Palestina. Berdoa untuk urusan apapun adalah perintah Allah. Perintah Allah. Berdoa adalah perintah Allah untuk segala urusan. Berdoa meminta kepada Allah. Di surah Fatir, surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, Tuhan kalian telah berfirman, ud'uni, kalian semua kabeh, kowe kabeh, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yastakbiruna yang sombong, an ibadati, di satu tafsir, sombong tidak mau berdoa kepadaku karena merasa tidak butuh pada Allah. Seseorang yang tidak mau berdoa kepada Allah karena merasa tidak butuh pada Allah, sombong, sayadkhuluna jahannama, dia akan masuk ke jahanam, dakhirin, dalam keadaan hina dina. Kalau kita nggak berdoa, jangan ada unsur sombong di hati. Yang jelas berdoa perintah Allah. Islam mengajarkan doa dalam segala hal. Termasuk Islam mengajarkan doa, mengajarkan kita untuk berdoa ketika kita berada di satu wilayah yang bukan wilayah kita. Kita berada di tempat asing. Boleh jadi kita tujuannya kemana, mampir di situ. Tempat itu asing buat kita karena kita tidak mengenal betul tempat itu, bagaimana kondisi keamanannya, bagaimana karakter masyarakatnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bisa jadi karena kita nggak terlalu kenal wilayah itu, kita sebagai orang asing di situ, kita melakukan sesuatu yang menurut kita biasa aja, tapi ternyata oleh penduduk setempat dianggap itu menyinggung. Tentu saja ketika kondisi ini terjadi, ada resiko tidak baik buat kita. Ketika kita ada di satu tempat, satu wilayah yang asing buat kita, kita bukan warga setempat, ada hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita harus selalu hati-hati. Hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam bersikap, dan hati-hati dalam bertutur kata. Harus. Jadi dimanapun kita berada, di tempat-tempat yang kita bukan tempat kita, jika kita bukan orang setempat, hati-hati. Ini saran Rasul yang pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 6416, At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata,
Rasulullah waktu itu sedang memegang pundakku. Ini gambaran keakraban nih. Rasulullah memegang pundakku seraya beliau memberikan aku nasihat, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kamu dalam kehidupan dunia ini seperti orang asing. Nasihat pertama Rasul. Orang asing ketika datang ke satu tempat, ingat, pasti dia nggak sembrono, nggak macam-macam. Sadar dirinya sebagai orang asing. Dia akan hati-hati, dia akan browsing untuk mengetahui lebih dahulu tempat itu bagaimana. Dia akan berusaha kenal sebanyak mungkin warga setempat. Dia akan ikuti aturan-aturan yang ada di tempat itu sebagai orang asing nih. Nasihat Rasul. Bersikaplah kamu dalam kehidupan di dunia ini seperti orang asing. Selalu hati-hati. Au abiru sabirin, atau seperti penyeberang jalan. Orang yang cerdas ketika mau nyeberang jalan, lebih-lebih jalan yang rame, dia akan hati-hati sebelum dia putuskan menyeberang, dia akan lihat kanan kiri. Ketika sudah pasti nggak ada kendaraan, baru dia akan jalan. Ini nasihat Rasul yang pertama. Jadi ketika kita berada di satu tempat yang asing, apakah itu tempat tugas kita, ataukah kita tujuannya kemana, mampir di situ, pertama selalu hati-hati. Jangan semau gue, jangan. Nah, yang kedua saran Rasul yang kedua nih, selalulah membaca doa. Ini bacaan doa ketika kita mampir di satu tempat atau ketika berada di tempat asing. Bacaan doanya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini doa diajarkan oleh Rasul. Hadisnya sahih. An Al-Haris bin Ya'qub anna Ya'qub bin Abdullah haddatsahu annahu sami'a Busra bin Sa'idin yaqulu sami'tu Sa'd bin Abi Waqqas yaqulu sami'tu Khawlata binta Hakim as-Sulamiyyati taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Al-Haris bin Ya'qub bahwa Ya'qub bin Abdullah menyampaikan hadis kepada Al-Haris. Sesungguhnya Ya'qub mendengar Bishr bin Sa'id. Bishr bin Sa'id berkata, aku mendengar Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau berkata, kata Sa'id bin Abi Waqqas, aku mendengar Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah berkata. Kata Khawlah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, siapa saja yang berhenti, yang turun, mampir di suatu tempat, summa yaqulu summa qala, kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung demi kalimat-kalimat Allah yang sempurna, demi firman-firman Allah yang sempurna, demi ketetapan Allah yang sempurna, aku berlindung dari hal-hal buruk yang ada, hal-hal buruk yang telah Allah ciptakan. Nah, janji Nabi, barang siapa turun, mampir di satu tempat, satu wilayah, lalu dia membaca doa ini, lam yadurhu syai'un, niscaya tidak akan ada sesuatu pun yang bakal mencelakakan dia, yang akan membahayakan dia
hatta yartahila min zalihi min manzilihi dzalik, sampai dia tinggalkan tempat itu. Jadi ini bacaan ketika kita berada di wilayah asing, ketika kita mampir di satu tempat. Bacanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 7053, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Ingat-ingat, ketika kita berada di satu wilayah, satu tempat yang baru kita datangi, pertama kita masuk, baca ini. Dan ingat adab doa. Baca hamdalah lebih dulu, baca sholawat, baru doanya. Prakteknya, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa sunnahnya diulang-ulang 3 kali minimal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan doa juga sunnah diakhiri, ditutup dengan amin. Amin. Insyaallah. Semoga taufik hidayah dan maunah dari Allah senantiasa dicurahkan pada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.